Ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadra Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna umatina wa lakabir. Akhir soal mu'alif wa dari kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Pemilik hak diperbolehkan menuntut pihak penjamin dan yang dijamin. Walil mustahiqi mutalabatud dhamin wal asil. Walau bari al-dhamin wala aksa fil ibro dunal ajak. Pemilik hak boleh menuntut pihak penjamin dan pihak yang dijamin. Jadi pada dasarnya pemilik hak boleh menuntut. Namun dari ditanggung kurang nyaur-nyaur. Akhirnya sing dituntut ya domine ya asile, domine gue sing nanggung, hasil gue wong sing ditanggung. Walau bari ad-domin wala aksa fil ibro. Walau bari ad-domin seandainya orang yang dijamin telah terbebas, orang yang dijamin walau bari ad-domin terbebas dari utang, otomatis pihak penjamin pun terbebas. Walau bari ad-domin wala aksa fil ibro dunal adat, tapi tidak sebaliknya dalam masalah pembebasan tanggungan bila tanpa pelunasan. Yang itu berhabis bebas, terlunasi itu bebas. Walau mata aduma wadenu muajjalun hala alaihi walidhaminin rujuun ala asilin in gharima wala salaha anitani bima dunahu lam yaji illa bima gharima. Seandainya salah seorang di antara penjamin atau orang yang dijamin meninggal dunia sedangkan utangnya masih bersifat berjangka waktu, maka tempo pelunasan jatuh saat itu juga. Pihak penjamin berhak menagih kepada pihak orang yang dijamin jika ia telah membayar utang orang yang dijaminnya itu. Walau sholaha anitain bima dunahu lam yaji illa bima gharima. Seandainya pihak yang berhak itu melakukan perdamaian, sholah perdamaian, dengan memaafkan sebagian piutangnya hingga jumlah yang kurang dari piutang semestinya, maka pihak penjamin tidak boleh menagih pihak yang dijaminnya berdasarkan sesuai dengan perdamaian tersebut. Rujuk walau mata ahduma wadenu ajalun hala alaihi walidhomanin rujuun ala asilin. Seandainya salah seorang antara penjamin atau orang yang dijamin meninggal dunia
sedangkan utangnya masih bersifat berjangka waktu, belum jatuh temponya, maka tempo pelunasannya jatuh saat itu juga ketika mati. Pihak penjamin berhak menagih kepada pihak orang yang dijamin jika dia telah membayar utang orang yang dijaminnya itu. Seandainya pihak yang berhak itu melakukan perdamaian dengan cara memaafkan sebagian piutangnya hingga jumlah penagihan kurang dari piutang semestinya, maka pihak penjamin tidak boleh menagih pihak yang dijaminnya kecuali dalam jumlah yang dia bayarkan sesuai dengan perdamaian tersebut. Walau ada denawari bi'ilnin roja'a wa ilam yusrik lahu arruju'u ila in ajahu baru. Seandainya seorang yang membayar utang orang lain dengan izin yang bersangkutan, dia boleh menagihnya sekalipun dalam persyaratan tidak disebut meminta ganti. Tetapi jika pihak membayar melunaskan utang orang yang bersangkutan dengan tabaruk, niat berderma, niat sedekah, tabaruk. Seandainya seseorang membayarkan utang orang lain dengan izin yang bersangkutan, kalau aja Januari diingin, roja'a dia boleh menagihnya sekalipun dalam persyaratan tidak disebutkan meminta ganti, kecuali jika pihak pembayar melunaskan utang orang yang bersangkutan dengan niat tabaruk. Jadi ada orang punya utang, asli sak bayar aku, baru tak dibayari terus. Lain kali aku ngomong lagi kalau iya tak bayari. Tapi kalau lagi kau utang sak bayar mana? Kon bayar dengan aku. Nah, itu boleh. Selalu sudah seizin dari seizinnya, sudah izin. Utangmu nang anu ya, tak tahu dia aku ya. Iya. Nah, ternyata memilih tok kau menutup lubang dari lubang. Dan lain kali terus tak tagih aku, itu boleh. Tapi kalau niatnya tabaruk ya tidak usah ditagih. Niat tabaruk jadi bisa aku sedekah yang uripon. Fatwa tentang jamin menjamin far'un afta jam'un muhakkikun bi annahu law qala rajulani li akhar dominna malaka ala fulanin laula bakulan bi jamid tain. Sekolah ulama ahli tahqiq memberikan fatwa, seandainya ada dua orang laki-laki berkata kepada seseorang, kami berdua ini menjamin utangmu yang ada pada si fulan, maka tagihan si fulan ditujukan kepada keduanya sejumlah piutangnya. Jadi menurut orang juta yang utang yang jaluknya sejuta, jaluknya sejuta, orang sing jamin mau loro sih. Waqala jam'un mutaqaddimun talaba kullan binisfi tain wa ma la ilaihi azra'i. Sekumpulan ulama terdahulu mengatakan bahwa si fulan menagih masing-masing dari keduanya dalam jumlah separuh dari utangnya. Pendapat ini disukai oleh Al-Azra'i. Jadi kita ulangi. Pertama tadi afta jam'un maghbun bi anna law qala rajulani li akhar dominna malaka ala fulanin talaba fulan bi jami'i taini. Jadi ini diminta semua. Utangnya orang ini 1 juta. Kemudian yang jamin 2 orang. Jadi mari disauri 2 juta. Kalau 1 juta, kalau 1 juta. Tapi pendapat yang belakang ini lain. Pendapat yang ini ya separuh-separuh. Jadi utangnya 1 juta, 500.
Kalau jamun talaba kulan binisbi ini separuh. Pamala ilahi al-azra'i. Imam Azra'i senang yang seperti ini. Masa orang juta, utang 1 juta masa orang juta. Ya 1 juta bagi loro 500 juta. Kalau sehuna, inama taskutu domanu fi al-qimata'aka fil bahri. Wa ana warukabu safinah dominuna. Ya anahu laysa domanan haqiqah. Fal istida'ul itlafi malin 500 faqadut at-tawzi' ya Allah yang firun nasu anda. Lagi ada masalah. Guru kami mengatakan sesungguhnya pertanggungannya doman ditanggung rame-rame dalam kasus ini. Lemparkan barang-barangmu ke laut. Aku dan seluruh penumpang perahu ini akan menanggungnya. Ya dalil karena kasus ini bukan merupakan masalah doman yang hakiki, melainkan anjuran membuang harta demi keselamatan semua penumpang agar tidak tenggelam. Maka konsekuensinya ganti rugi ditanggung secara rame-rame agar semua orang mau melakukannya. Mungkin 1 ton. Barang lupa ombak, ya harus dibuang itu. Wis saya apa gini? Oh, aku. Wis buang. Pada 1 ton. Oh, tak ganti ke wong pira iki senang perahu gitu. Bareng-bareng. Nah itu dibuang. Jadi dibuangnya tadi karena perahunya gak garam karena Wa'lam anna sulha jaizun ma'al ikrar. Suluh perdamaian. Setelah hukum perdamaian. Ketahuilah bahwa suluh hukumnya boleh bila disertai dengan ikrar, pengakuan. Bahwa ala syai'in ghairi mudda'a mu'awadah. Kama laukola salah tuka amma tadda'ihi ala hadha tabi falahu hukmul ba'i. Suluh atau perdamaian dengan mengajukan sesuatu selain yang dituntut sama halnya dengan mu'awadah, bertukaran. Sebagaimana seseorang mengatakan, aku berdamai denganmu atas tagihanmu dengan pembayaran pakaian ini. Hal seperti ini sama kedudukannya hukumnya dengan transaksi jual beli. Mau nyaur kan duit. Saya damai baik damai. Aku juga sampai 100 kan, kayak takkan bakal bikin. Dan ini harusnya 100 juga. Oh, ya jual sini. Wa qala badul mudda'a ibro'un in kana tenan. Falam yaqul al mudda'i abro'tu mataka. Lam yadura. Melakukan perdamaian dengan menghapus sebagian tagihan sama halnya dengan membebaskan yang ditagih itu berupa piutang. Untuk itu tidak diperlukan lagi seandainya pihak penagih tidak mengatakan aku bebaskan sebagian utangmu. Sudah. Saya lagi ulangi. Melakukan perdamaian dengan menghapus sebagian tagihan sama halnya dengan membebaskan jika yang ditagih itu berupa piutang. Ya namanya perdamaian wis sampean utang akon 2 juta, wis bayar 1 juta bae. Ya sudah baik kan perdamaian ini perdamaian. Jadi pada kondisi itu dibahaskan. Perdamaian harus disertai bukti. Ini harus ada persengketaan lah. Wa yalghu sulhu haitsulah hujjata lil mudda'i mal inkar bis sukut minal mudda'alih. Fala yasihu sulhu al inkar. Fa in qulida sidqul mudda'i khilafan lil a'imah as-salasah.
Ya, ada cekcok atau bagaimana perdamaian apa belum? Perdamaian tidak berarti sekiranya pihak penuntut tidak mempunyai bukti. Sedangkan pihak yang ditagih bersikap menyangkal tagihannya atau bersikap diam, absen. Tidak sah melakukan suluh perdamaian terhadap pihak yang menyangkal, sekalipun pihak penagih penuntut benar dalam dakwaannya. Lain halnya dengan ketiga imam lainnya, ya Imam Malik, Hanafi, dan Imam Ahmad yang berpendapat berbeda. Jadi aslinya kalau sudah ada ada persengketaan cara same utangnya biyen aku rasanya wis ana sing ternyata aku kapan lu damai. Lalu terus saya perdamaian tidak berarti sekiranya pihak penuntut tidak mempunyai bukti. Kecuali gue sepatutnya tulis perdamaian, tidak usah bayar lagi. Silakan pihak yang ditagih bersikap menyangkal. Itu sudah masuk pengadilan, ranah pengadilan, bukti pembuktian, karena ada perbedaan pendapat. Naam, ya juzul mudda'i al muhiqi ayahuda ma hudila lahu bisulhi al inkar. Cuma in waqa'a biwari mudda'i karena zafiron wasayati hukmul zafri. Pihak penuntut yang berhak memang diperbolehkan mengambil apapun yang diberikan kepadanya dalam transaksi 10 terhadap terdakwa yang ingkar. Kemudian jika ternyata barang yang diterima itu bukan dari jenis barang yang dituntut, maka ia dinamakan penyita. Setelah akan dibahas keterangan mengenai sitaan. Jadi kalau pengadilan sita-sita barang. Haram menanam pohon dan membangun rumah di tengah jalan. Jalan ditanami. Harangun yahrumu ala kulli adin ghorsu syajarin fisari'in. Walau li umumin akhiril muslimin kekabina itukah wa ilam yadurra fihi walau lidhalika aydun wa in tafaddaru halan kan itukah bina idarihi. Setiap orang diharamkan menanam pohon di tengah jalan sekalipun demi kemaslahatan umum kaum muslimin. Sama halnya haram membuat bangunan di tengah jalan sekalipun tidak mengganggu fungsi jalan tersebut dan demi kemaslahatan umum serta untuk sementara waktu tidak mengganggu fungsi jalan atau bangunan tersebut yang terletak di halaman rumah orang yang bersangkutan yang kebetulan letaknya di pinggir jalan. Ya, maklum lah, zaman ini sama zaman saya kira. Zaman saya itu bangun tengah jalan tetap tabrak mobil. Itu zaman dia jalannya luas, kendaraannya unta, orang berhari juga rame apa mana saya itu. Tapi gambarannya begini ya, orang yang sekarang bangun untuk ditempati, itu aslinya orang yang bangun itu kayak bangun orang tengah jalan. Nah, kan Nabi bersabda, kamu di dunia ini kayak orang nyabrang jalan. Jadi cepat-cepat nanti mau ke akhirat. Orang dunia bangun rumah sampai pirang-pirang bangun rumah. Apa kalau bangunan tengah jalan? Artinya kok pagi tinggal mati. Ora kanggo bangunan niku. Jadi podo ae orang yang senang bangun di dunia ini, aku orang kelengar mati tinggal. Ya kecuali bangun kok gawe musola, masjid itu kan artinya kanggo wong akeh.
Bangun sing nggo dhewek lho. Bangun maning. Lalu bangun madrasah, bangun masjid, bangun musola, bangun persinggahan orang, ono wong huruj ya, ngeyup, kan jenenge bangun untuk orang lain. Meskipun wong wis mati diganggu bae. Tapi bangun sing nggo dhewek kok perang-perang nggo. Itu namanya menanam pohon, membangun rumah di jalan. Allah Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'anna gharib au abiru sabil. Jadilah kau di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang nyebrang jalan. Kau lagi nyebrang membangun, nyebrang cepat-cepat minggir. Wa yahul warsu bil masjid lil muslimin au yusrafa ra'uhu bal yukrahu. Tetapi diperbolehkan menanam pohon di dalam masjid untuk kepentingan berteduh kaum muslimin. Nanti nanggal ke masjid untuk kaum muslimin atau untuk tujuan agar penghasilannya kelak dapat dipakai untuk kepentingan masjid. Setelah balik ini hukumnya makruh. Yang dimaksud dengan masjid di sini ialah masjid versi Arab yang tak beratap. Dan dulu. Jadi kalau masjid sini tidak mungkin tidak dibangun. Masjid di Arab itu kayak sama di masjid Mekah itu. Kalau atapnya. Masjid di India begitu banyak. Masjid India itu yang ada atapnya depan saja. Tengahnya itu lapangan. Kayak lapangan, tengahnya kayak lapangan. Jadi bisa ditanami pohon-pohon. Jadi di Bhopal itu orang masjid mungkin besarnya sekitar 4 hektar. Itu ya yang dibangun itu mukanya terus tembok keliling kelilingnya itu pondok, kalau pesantren keliling pondok, toko-toko, pokoknya sih urusan masjid lah. Kalau kantor-kantor itu keliling. Jadi tengah-tengah itu petang hektar itu kosong, tapi kadang jamaah sholat Jumat yuk loh, meskipun tidak anak atap itu penuh. Dan aku ditandu ya, kan enak, ada panas. Tapi nanti tengah itu ono kolam gede temen wujud. Kolamnya orang lah tahu kayak orang keran orang. Membawa zaman tinggalan raja Islam. Parangon. Oh iya lewat, nggak iwak barang. Orang lewat kan gua ono ketuk-ketuk. Ono itu kembang apa kan? Terate, ada kembang terate ini barang ono. Jadi indah no. Indah. Cuman pinggirnya kan nggak wujud kan kena. Oh bonemen. Nah dia kayak gue kape. Nah Indonesia tegal guguk tok sing anak. Oh ya? Tegal guguk ya? Anak. Nggih. Ini biyen zaman biyen sisa-sisa zaman dulu. Iki ora. 30 tahun. 8 tahun ora mana. Far'un yahrumu ala kulli adin ghursu syajarin fisari'in waloli umuna filmin. Belum? Oh ya fil ghursu bil masjidil muslimin wal yusrifa yang tibet rai'uhu bal yukrahu. Wis ya mau masuk ya. Tadi bab ini ya. Babun fil wakalah wal qirad. Sekarang sudah sekali. Ini sebenarnya babi muamalah ini wakalah. Mewakilkan qirad hutang. Babun fil wakalah wal qirad. Wakalah sah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Tasihu wakalatu saksin mutamakinin di nafsihi ka'abdin
wa fasikin fi kubuli nikahin. Kalau bila ini saikin. La fi ijabi. Wakalah atau perwakilan itu sah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang untuk berbuat. Seperti budak dan orang fasik. Dengan kata lain, terlebih lagi selain keduanya dalam melakukan kabul nikah. Meskipun budak tanpa izin tuannya, tetapi ijabnya tidak sah. Wakil mung kanggo nrimo. Jadi wakil kanggo memberi ya. Menerima kopi itu, ngomong kopi itu oleh wakil, tapi angka sukanya orang oleh buat budak. Jadi wakalah itu perwakilan sah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang untuk berbuat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Mukalaf ya, mukalaf mempunyai wewenang untuk berbuat. Mukalaf atau rusdu. Seperti budak kan boleh budak dan orang fasik dengan kata lain terlebih lagi selain keduanya budak saja boleh apalagi orang-orang biasa dalam melakukan kabul nikah. Ngomong kabul itu loh diwakilkan oleh, tapi nikahnya gak oleh. Sekalipun budak tanpa izin tuannya, tetapi ijabnya tidak sah. Ijabnya angka suka, wajah suka, bukan orang oleh, bukan anak waktu. Waya tafwidu syaksin amrohu ila akhara fima taqbalu an yabata liyaf'alahu. Ini wakil maksudnya gitu. Wakil itu apa? Wakil itu ialah artinya seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi wakalah masih hidup. Jadi wakil terus orang mewakilkan ya. Saya orang yang mewakilkan, terus saya nyuruh Abdu sebagai wakil. Nah, ini Abdu sebagai wakil saya itu sah kalau saya masih hidup. Habis mati ngaku aku wakilnya Abi, enggak oleh. Mati Abi, mati. Ya seperti wakil-wakil talqin bang. Wakil talqin orang wis mati kok isi jadi wakil baik. Ya wis selesai. Batal wakil batal yang memberi wakil mati. Itu sebab itu dalil umum. Sampeyan ngomong nang wong. Ayo wakil, aku wakil ya ke dolan sawah nang lus ya. Barang sing apa? Sing tuku apa bayar mati iki sawah. Ya ora oli lho, dina wakil yang udah goblok wakil. Dia batal, mati batal. Mana yang nama wakil itu gimana itu? Jadi enggak bisa mentang-mentang terus jadi wakil itu. Wakil ada batasnya. Wakil itu mati bisa melarang. Salah hukum. Yang masuk akal juga. Watasihu wajah tasbidu saya. Watasihu fi kulli aktin. Kapain wa nikahin wa ibatin wa rohnin wa talakin muncilin. Watasihu dan sah. Tahu sah wakalah tadi. Fi kulli aktin pada setiap akad. Setiap akad itu sah wakil. Contohnya bain, jual beli. Aku tolong ya, aku wakil sampean beli sawahku oleh. Atau nikah, aku wakil Pak Mulu nikahno anak kenyong ya. Sah. Atau hibah, tolong ya, aku pengain
Wani bareng kae wong adu ki titip sampean ya sampean wakil yang kayak norono. Rohnin dan rohin gede. Tolakin tolak munjazim tolak yang langsung. Itu. Jadi wakil itu bisa pada semua akad bisa. Fafi kuli fashin kaikolatin waradin biaibin. Wafi kuli fashin kaikolatin waradin biaibin. Dan perwakilan itu juga sah pula dilakukan untuk setiap pembatalan. Bagaimana pembatalan transaksi dan pengembalian barang karena ada cacatnya. Jadi ketika akad perjanjian jual beli, mungkin ada yang merasa tidak jadi, saya tidak jadi jual. Terus ngomong oleh wakil, ngomong mari pembeliannya, bahwa ya sudah betul, wakil loan bisa wakil. Atau mengembalikan barang cacat. Itu aku tuku sepeda motor yang si A. Dan ternyata aku cacat, tolong ya kembalikan sana yang si A. Tanda barangnya cacat. Nah itu juga boleh, wakil boleh. Fafis tifai ukubati adamiyin wa da'wa wal jawab wa ingkariha al khosmu. Sah pula dilakukan untuk menuntut hukuman balasan manusiawi, umpamanya kisos ya, dakwaan dan sanggahan, sekalipun pihak lawan berbuat tidak menyukainya. Yang peradilan ini dakwa mendakwa kayak kalau sempat mari pengadilan itu wakil kalau pengacara biasanya wakil pengacara mengerti hukum atau sudah cewek mau ngerti hukum ya sama jadi wakil ini oleh pengadilan yang buat surat wakil itu diketahui kalau paniterane biasanya. Sudah wakalah tidak sah bila pihak yang berwenang tidak memiliki hak tasarruf. Wa in nama tasihul wakalah fi madzkira in kana alaihi wilayatun limuwakilin dimilkihi atas tasarrufa fihi kinat tawkil fala yasihu bi bai'i ma saya melikuhu waladaki man saya juhu ya nahu la wilayata lahu alaihi kina izin. Wakalah dinyatakan sah dalam semua kasus yang telah disebutkan tadi, manakala pihak yang mewakilkan mempunyai kekuasaan terhadap perkara tersebut karena dia memiliki hak bertasarruf terhadapnya di saat akad wakalah dilakukan. Jadi orang yang mewakilkan itu orang asal barangnya itu masih punya dia, sudah punya dia penuh. Tapi kalau yang akan datang saya sudah akan beli rumah. Nanti saya wakil ya pada kamu. Nanti rumah yang akan saya jual itu nanti untuk wakaf ya. Oh ya lah bisa baru akan dibeli. Nanti rumah yang akan dibeli itu ya nanti diwakafkan ya. Kamu saya wakilnya. Orang rumahnya saya belum dibeli sudah diwakilkan. Oleh karena itu tidak sah seandainya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barang yang akan dimilikinya. Aku tolong kok perwakilannya ke situ apa kayak sawah panak punya itu pantak tuku kok makilkan dan menikahi wanita yang akan dinikahi menceraikan ya mencerai
Itu nanti orang perempuan itu akan saya nikahi ya. Nanti kalau saya nikahi, kamu wakil saya untuk menceraikannya. Oh, ya bila bocah itu untuk dinikahi ya. Jangan nikahnya. Sebab saat itu pihak yang mewakilkan tidak mempunyai kekuasaan terhadapnya. Jadi pihak apa-apa makil-makil. Nah itu makanya yang berhak mewakilkan itu ya orang yang punya hak. Fakadzala wakala man yuzawiju mauliyatahu ila tulikot awin kodot idatuha alama kolahu syakhani huna lakin rujiha firodoti bindahi asliha. Tidak sah pula seandainya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan wanita yang berada dalam perwaliannya jika wanita tersebut kelak dicerai oleh suaminya dan iddahnya sudah habis. Tidak salah. Oh si bojo kok bapak ngomongane. Kayak kowe mantune nyong kae pan megat anak nyong. Wah, aku wakil kono. Nyugal nikah ngapa menikahno karo si A. Oh si dadi bojone wong si. Demikian pendapat Syekhon Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam masalah ini. Akan tetapi dalam kitab Raudhah Imam Nawawi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan sah dalam masalah nikah. Tapi Imam Nawawi mohon boleh umpamanya ada orang punya mantunya akan mencerai istrinya dan anaknya kan berarti turun dicerai bisa ngomong orang wakil. Kayak gue harus dipegat, bisa selesai ide, aku tolong ngaring kon wakilin nyong nikahna ya anaknya nyong. Itu menurut Imam masalah nikah, menurut Imam Nawawi boleh. Tapi selain masalah nikah tidak boleh, selain masalah nikah. Selain masalah pernikahan tidak boleh. Pernikahan boleh. Memang logikanya begini. Kan sudah janda kan sudah kewenangan orangnya itu. Oh sudah. Wakadzala qalat lahu wa ya fi nikahin aw iddatin azintu laka fi tazwiji idza halaltu. Walau alla qadzalika al inqidai aw talaqi fasadatil wakalah wa nafadhat tazwij bil izni. Dianggap sah pula seandainya seorang wanita berkata kepada walinya sedangkan dia masih berada dalam ikatan nikah atau dalam iddah. Aku izinkan kamu untuk mengawinkan diriku jika aku telah melakukan iddahku. Seandainya wali menggantungkan wakalah pernikahan anak perempuannya dengan habisnya masa iddah atau satunya talak, maka wakalah perempuannya tetap sah dilangsungkan oleh wakil karena pada prinsipnya wali telah mengizinkan. Seandainya wali menggantungkan wakalah taklek menggantungkan wakalah pernikahan nanti andai kata gitu. Jadi kan ala qadzalika al inqido ditolak fasa tadi bakalannya rusak tapi lafaz tazwijnya sah. Pernikahannya sah tapi bakalannya tidak sah. Wakalah dalam masalah pengakuan sekarang. Orang ngaku juga boleh wakalah. Lafi ikrar tidak boleh. Orang ikrar itu boleh wakil. Wakalah dalam masalah pengakuan. Lafi ikrarin la yasihu tawqil fihi. Saya kula liwirihi. Wakal anni li fulanin bikaza. Wa yakul wakil aqradu anhu bikaza.
lalu ikhbarun an haqqin fala yuqbalu tawkil. Tidak sah mewakilkan kepada orang lain untuk sesuatu pengakuan. Mengingat apa? Mengingat pengakuan seperti ini sama saja dengan pemberitahuan tentang sesuatu hak. Sebagai contoh, seorang mengatakan kepada orang lain, aku wakilkan kepadamu untuk melakukan suatu pengakuan terhadap si fulan bahwa aku punya utang sekian padanya. Lalu wakil berkata kepada orang yang berhak, aku melakukan suatu pengakuan sebagai wakil darinya bahwa dia punya utang sekian. Dalam kasus seperti ini tidak diterima adanya perwakilan. Lakin yakunul wakil mukirron bitawkil. Akan tetapi dengan adanya demikian berarti pemberi wakil secara tidak langsung mengakui adanya perwakilan tersebut. Mukirron bitawkil. Jadi ngaku itu tidak boleh diwakilkan. Yang ngaku. Kalau diwakilkan ya namanya hanya berita tentang pengakuan saja, pengakuan tentang punya utang tadi itu. Ini ini jadi ini kalau di hukum acara perdata di Indonesia itu pengakuan itu ya boleh diwakilkan boleh. Karena begini ya, maju ke pengadilan dengan pengacara kan berarti wakil. Nah, setelah berdebat di muka pengadilan, terus yang sini yang satu nuduh bahwa kamu tuh punya utang sama saya 10 juta. Dan akhirnya ngaku ke pengacara ini dia lalu ngaku. Ya sudah namanya, kamu sudah diberi hak penuh ngaku ya boleh. Cuman memang hakikatnya pengakuan dari wakil itu hakikatnya kan hanya berita dari orang yang ngaku tadi dibawa oleh wakilnya. Jadi dia itu ngaku, oh itu kepada saya wakilnya. Hakikatnya seperti itu sehingga akhirnya bisa diterima juga. Jadi itu tadi wakil dalam pengakuan tidak diterima, tapi hakikatnya kenyataannya diterima. Sebab itu sebagai kabar berita bahwa dia itu sudah ngaku. Pada wakil itu sudah ngaku. Sekarang wakalah dalam masalah sumpah. Ini sumpah ke wakil. Mana bisa? Wala fil yamin. Li'anal qasjabiyat ta'zimullah ta'ala wa asbahatil ibadah wa misuha an-nadhru wa ta'liqut itki wa tolaki disifatin. Jadi wakalah itu tidak sah dalam kasus sumpah. Sumpah sudah karena sekarang kamu tidak bisa membuktikan, maka kamu akan disumpah. Terus wakil kalau mengatakan, wakilnya kamu saja yang ngomong sumpah wabohi. Ya tidak bisa, sumpah tidak boleh wakil, ya diucapkan sendiri. Kenapa? Karena tujuan sumpah ialah mengagungkan asma Allah SWT. Yang berarti menyerupai ibadah. Disamakan dengan sumpah, yaitu nazar. Nazar itu juga tidak boleh wakil. Atau menggantungkan kemerdekaan, mau memerdekakan budak dan talak dengan sifat tertentu. Orang menolak juga tidak boleh wakil kalau dengan sifat tertentu.
Sudah, jadi yang tidak boleh wakil itu saja. Cuman yang sedikit mirip-mirip itu yang pengakuan tentang ikror tadi loh. Wakalah tentang ikror. Itu hakikatnya meskipun tidak sah wakilnya, tapi hakikatnya orangnya sudah mengaku punya utang. Wakalah dalam masalah kesaksian sekarang. Nah ini juga tidak boleh. Walau bisa saja, tidak boleh, tidak sah mewakilkan dalam saksi. Ilhaqon laha bil ibadah wa syahadatu ala syahadati laisa tauqilan fa'il hajatu syarati syahid al mutahamila anhu ka hakimin adda anhu inda hakimin akhor. Tidak sah perwakilan dalam masalah kesaksian. Kesaksian tidak boleh diwakilkan. Saya melihat si A itu nembak, kok aku wakil. Orang wakil yang ngomong aku melihat orang itu menembak. Dia nggak bisa, ya harus dia mengaku di muka pengadilan, mengaku sendiri. Kesaksiannya itu. Karena disamakan dengan masalah ibadah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kan menyaksikan. Ya tidak boleh wakil, bahasa saja sendiri. Juga menyaksikan apa yang diperoleh pengadilan. Pengadilan butuh saksi. Terus didatangkan saksi. Tapi saksinya tidak mau datang. Saya wakil saja. Wakil apa? Wakil saya menyaksikan. Ya tidak boleh menyaksikan ke wakil. Namanya tidak menyaksikan wakil. Tidak saya perwakilan dalam masalah kesaksian karena disamakan dengan masalah ibadah. Kesaksian di atas kesaksian lain bukan dinamakan mewakilkan. Keperluanlah yang mendorong penyangga saksi bersikap sebagaimana seorang hakim yang menunaikan kesaksiannya terhadap hakim yang lain. Jadi saksi itu tidak bisa diwakilkan.